Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Nur Jagat. Dan saya Angki Fatur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang mail server. 1. Pengenalan mail server. Pengertian mail server adalah sistem yang menangani pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email. Server ini bekerja dengan protokol email seperti SMTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman, serta IMAP, Internet Message Access Protocol, dan PO3, Post Office Protocol 3 untuk pengunduhan email. Jenis mail server ada dua jenis utama mail server, yaitu server SMTP untuk mengirim email keluar, dan server IMAP atau PO3 untuk menerima dan menyimpan email masuk. Contoh mail server populer termasuk Microsoft Exchange, Postfix, Exchange, dan Zebra. 2. Evaluasi kinerja mail server. Mail delivery time mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima email. Pengiriman yang lambat dapat mengindikasikan masalah performa. Throughput mengukur jumlah email yang dapat dikirim dan diterima per detik. Throughput tinggi penting untuk server dengan volume email besar. Latency mengukur jeda antara waktu pengiriman email dan waktu diterima di sisi penerima. Latensi yang dapat rendah ideal untuk memastikan komunikasi cepat. Resource utilization memantau menggunakan CPU, RAM, dan disk pada mail server untuk memastikan kinerja optimal dan menghindari overload. 3. Optimasi kinerja mail server. Web management memastikan bahwa antrian email ditangani secara efisien, terutama saat ada volume email yang tinggi. Konfigurasi KK yang baik mencegah penundaan. Optimasi DNS memudahkan DNS dengan konfigurasi yang benar, termasuk pengaturan DNS FX, SPF, DKIM, dan DMARC untuk mempercepat proses pengiriman email dan memverifikasi autentikasi. Seshing menggunakan seshing untuk mempercepat akses ke data yang sering diakses seperti pengaturan DNS. Load balancing menggunakan load balancer jika volume email tinggi untuk mendistribusikan beban dan menjaga stabilitas server. 4. Evaluasi keamanan mail server. SPF, DKIM, dan DMARC mengaktifkan SPF Sender Policy Framework, DKIM Domain Based Identified Mail, dan DMARC Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance untuk memvalidasi sumber pengiriman dan mencegah email spoofing. Enkripsi TLS mengaktifkan enkripsi TLS untuk melindungi data email yang dikirim dan diterima sehingga pesan tidak dapat disadap oleh pihak ketiga. 5. Monitoring dan terus evaluasi mail server. Mail log analysis melakukan analisis log mail server untuk mendeteksi masalah seperti pengiriman yang gagal, email yang ditandai sebagai spam, atau alamat IP yang mencurigakan. Real time monitoring tools seperti Jobix, Nagios, dan PRTG dapat digunakan untuk troubleshooting mail server. Mengevaluasi email bounce terjadi saat email gagal dikirim ke penerimaan. Analisis pesan bounce dapat menunjukkan penyebab masalah seperti alamat yang tidak valid atau request IP yang buruk. 7. Evaluasi stabilitas mail server. Horizontal scrolling menggunakan clustering atau load balancing untuk mendistribusikan beban server, terutama bagi perusahaan yang memerlukan dukungan pengiriman email dalam jumlah besar. 8. Backup dan restore. Backup mailbox dan konfigurasi melakukan backup secara rutin untuk email pengguna dan konfigurasi server sehingga dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan. Sekian presentasi dari kami tentang mail server. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.